Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, pada pagi ini kami berjumpa lagi pada pembelajaran matematika dengan materi membandingkan bilangan pecahan. Oke, untuk memulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan doa ya anak-anak. Baik, ketua kelas, boleh maju ke depan untuk pimpin doanya. Nah, anak-anak, coba Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tentang pengertian pecahan itu apa? Coba, coba Rani. Oh, kurang tepat. Coba Agus. Oke, iya benar. Jadi, pengertian pecahan itu bilangan yang mempunyai pembilang dengan penyebut, di mana kita sering sebut dengan A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar masih tentang pecahan, tapi dengan materi membandingkan pecahan. Nah, coba anak-anak sekalian coba buka buku paketnya halaman 20. Coba dibuka dulu anak-anak. Ria, tolong dibuka buku paketnya, Nak. Sudah? Oke. Kalau sudah, coba perhatikan Ibu ke depan. Ayo Agus, jangan ngobrol. Nanti kalau Agus ngobrol, Agus tidak perhatikan ke depan, terus nanti tidak bisa kerjakan soalnya lagi. Gimana dong? Ayo coba perhatikan Ibu di depan ya. Nah, anak-anak, di dalam membandingkan pecahan itu, kita akan menggunakan tanda perbandingan. Ibu, seperti apa tanda perbandingan itu? Nah, tanda perbandingan itu ada yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ibu, gimana tandanya itu? Nah, kalau tanda yang lebih besar itu kayak gini. Ini seperti begini ya. Nah, sedangkan kalau tanda lebih kecil itu begini. Nah, kalau sama dengan itu semua pada tahu ya begini. Oke. Nah, Ibu bagaimana cara membandingkannya? Cara mengetahuinya? Oke, kalau tanda lebih dari atau lebih besar itu gini. Nah, kita tarik dari atas ke bawah sehingga membentuk huruf B seperti begini ya. Ini kan tanda lebih besar. Nah, kita tarik dari atas ke bawah begini, jadi membentuk huruf B. Nah, kalau yang lebih kecil atau lebih atau kurang dari itu tandanya kan seperti begini. Nah, kita tarik lagi dari atas ke bawah. Nah, sehingga membentuk huruf K. Ini kayak begini, terus begini. Nah, huruf K gitu. Begitupun dengan sama dengan itu berarti bilangan atau nilainya yang sama gitu, anak-anak. Nah, coba anak-anak perhatikan Ibu di depan. Agus, coba perhatikan Ibu di depan dulu, nah. Oke, baik. Ibu punya dua sedotan ya anak-anak ya. Ibaratnya yang warna merah ini punya Ria, yang warna ungu ini punya Agus. Nah, ini Ibu mau membandingkan nih, mana nih yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, dengan cara Ibu mau mengguntingkannya. Nah, Ibu gunting dulu ya. Gitu, Mbak. Oh, jatuh. Tunggu ya. Nah, ini punya Ria dan ini punya Agus. Nah, ini masih sama-sama. Nah, ini sama besar. Dibagi dua, Ria punya dibagi dua, Agus punya dibagi dua. Nah, jadi sama-sama nih. Nah, artinya kita pakai tanda sama dengan. Karena sama besar juga, sama ukurannya juga. Karena potongnya bagi dua. Dari satu sedotan itu dipotong bagi dua. Menjadi 1/2. Jadi punya Ria 1/2, punya Agus juga 1/2. Jadi tandanya yang dipakai yaitu sama dengan. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan lagi menjadi kita potong Agus punya. Oke. Menjadi 3. Jadi Agus punya sudah 3 bagian yang dipotong. Nah, Ria masih 2, tetap masih 2 bagian. Jadi kita akan gunakan tanda lebih dari atau lebih besar dari. Nah, di mana punya Ria itu 1/2 lebih besar dari punya Agus yang 1/3.
Jadi kata tanda lebih besar itu yang mana? Tanda lebih dari itu yang mana? Nah, yang ini, yang begini kan. Oke, kita gunakan itu ya. Nah, kemudian kita tukarkan. Nah, di tangan kiri ibu ini punya Agus dan tangan kanan ibu ini punya Ria. Nah, jadi punya Agus ini kan sepertiga, 1/3, dan punya Ria ini 1/2, 1/2. Jadi yang kita gunakan ini adalah tanda tanda ya benar, kurang dari, tanda kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena punya Agus ini itu kecil, yaitu 1/3, 1/3. Nah, 1/3 itu kurang dari atau kecil, lebih kecil dari punya Ria yang 1/2. Nah, jadi kita gunakan tanda kurang dari, guys, yaitu kurang dari yang ini. Kurang dari ya anak-anak, tanda kurang dari yang ini, yang begini. Nah, jika ditarik dari atas ke bawah menjadi membentuk huruf huruf K. Ya, baik, pintar, Gus. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, Dini mau tanya apa coba? Ibu ingin dengar. Oh, masih bingung dalam cara membandingkannya. Nah, coba Dini perhatikan Ibu. Sebelumnya Ibu mau tanya, tanda lebih besar itu seperti apa, Dini? Seperti seperti begini, tanda lebih besar. Ya, seperti begini. Kalau tanda lebih kecil, lawannya seperti begini. Nah, tanda lebih besar tadi itu kan seperti begini. Kita tarik dari atas ke bawah sehingga membentuk huruf B. Nah, seperti begini. Ini tanda lebih besar. Kita tarik dari atas ke bawah menjadi huruf B. Nah, sama seperti yang kurang dari atau lebih kecil. Nah, lebih kecil itu kan tandanya seperti begini. Nah, kita tarik dari atas ke bawah. Begini, jadi membentuk huruf huruf K. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Ini. Tadi coba ini perhatikan. Ini tadi punya Ria, ini tadi punya Agus. Nah, ini punya Ria ada 2 bagian yang potongannya sama besar. Nah, sedangkan ini punya Agus ada 3 bagian yang potongannya tidak saling sama atau ada 3 bagian dan Ria punya ada 2 bagian. Nah, dari logikanya Ria coba dari yang Dini lihat mana potongannya yang lebih besar? Punya siapa? punya punya Ria karena Ria punya ini dari satu bagian utuh dipotong menjadi 2 bagian yang akan menjadi tanda 1/2. Nah, 1/2 itu lebih besar dari punya Agus yang hanya sekedar 1/3. Kenapa 1/3? Karena dari awalnya satu utuh bagian dipotong menjadi 3 bagian yang ada 2 bagian yang kecil dan ada 1 bagian yang besar. Nah, ini kan menjadi 3 bagian. Nah, jadi punya Ria itu 1/2 lebih besar daripada punya Agus yang 1/3. Paham, Nak? Oke, paham ya. Nanti Dini belajar giat lagi ya. Nanti Dini coba perhatikan Ibu. Coba perhatikan lebih baik lagi sama Ibu biar Dini bisa paham. Teman-teman yang lain bisa paham? Oke, alhamdulillah semua bisa paham ya. Oke. Baik anak-anak, masih ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham ya. Baik, kalian, Ibu akan membagikan 3 kelompok di mana satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini sana kelompok 3. Nah, di sini Ibu punya lembar soal kerja. Nah, yang nanti akan dikerjakan sama kalian masing-masing kelompok ya. Nah, ini Ibu bagikan. Ini kelompok 1 punya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, anak-anak boleh dikerjakan ya. Jika kurang paham, silahkan tanya Ibu. Dan Ibu tunggu 20 menit ya. Ibu tunggu mulai dari sekarang. Oke, anak-anak boleh dikerjakan ya. Jika tidak dipahami, jika tidak ada yang dipaham, boleh tanyakan Ibu. Kelompok 1? Kelompok 1? Coba Ibu lihat. Oke, sudah di nomor 2 ya. Kelompok 2. Oke, good job. Kelompok 3. Coba kelompok 3 Ibu lihat soalnya.
Yang mana kurang paham? Oh, yang ini soal B. Soal nomor 2. 2 per 4 titik 4 per 8. Coba Agus. Agus punya 2 per 4 bagian dengan 4 per 8 bagian. Yang kira-kira yang mana lebih besar atau lebih dari ya? Kira-kira. Iya, benar itu. Coba Agus tulis. Sudah? Baik, coba perhatikan ke depan semua anak-anak. Kita akan membahas soalnya. Nah, nomor 1, coba kelompok 1 bacakan nomor 1. Iya, soalnya 1 per 2 titik 2 per 4. Kira-kira tanda yang mana ya yang digunakan untuk soal nomor 1? Oke, coba kelompok 1 jawabannya. Ya, benar. Kelompok 2 kurang tepat. Kelompok 3 ya kurang tepat juga. Ya, nah yang nomor 1 tanda perbandingan yang digunakan yang tepat itu adalah tanda sama dengan, sama kayak kelompok 1 jawabnya tanda sama dengan, karena 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4. Coba kelompok 1 bisa jelaskan kenapa yang digunakan tanda sama dengan? Nah, ya Ibu jelaskan ya. Nah, kenapa 1 per 2 tandanya sama dengan 2 per 4? Karena itu nilainya sama. Kenapa Ibu nilainya sama? Kan tandanya beda, kan angkanya beda. Iya, angkanya beda, tapi coba kita pakai yang 2 per 4. 2 per 4 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena kita 2 per 4 itu kita bagikan 2. Nah, 2 bagi 2, 1. Nah, terus kemudian yang penyebutnya 4 bagi 2, 2. Jadi pembilangnya 1, penyebutnya 2. Jadi 2 per 4 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Ya, jadi 1 per 2 senilai dengan atau sama dengan 1 per 2. Iya, benar. Oke, kelompok 1 benar ya. Kemudian soal yang kedua, coba kelompok 2 baca. Iya, di sana ada gambar pecahan yang bernilai 2 per 4 dengan 2 per 6. Nah, kira-kira tanda yang mana nih yang digunakan? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan yang di nomor 2 itu? Nah, ya benar, 2 per 4 itu lebih besar daripada 2 per 6. Iya, jadi 2 per 4 itu tandanya lebih dari atau lebih besar. Lebih besar atau lebih dari 2 per 6. Iya, siapa yang jawab itu? Oke, kelompok 3? Oke, kelompok 3 udah benar ya. Kelompok 2 juga sudah benar. Kelompok 1? Kelompok 1? Oh, kurang tepat ya. Keliru mungkin. Perhatikan baik-baik ya soalnya kelompok 1. Oke. Selanjutnya kita baca nomor 3. Coba kelompok 3 baca soalnya nomor 3. Iya, 2 per 4 titik 8 per 4. Kira-kira tanda apa ya yang digunakan untuk soal nomor 3 itu? Ada yang bisa jawab? Kelompok 3 jawabannya apa coba? Oh, kurang tepat ya. Kelompok 2. Iya, benar. Tanda lebih kecil atau kurang dari. Nah, 2 per 4 itu kurang dari 8 per 4. Iya, kelompok 1 jawabannya apa? Benar atau salah? Benar, iya. Benar ya, alhamdulillah. Tadi kelompok 2 salah kan jawabannya nomor 3. Iya, tidak apa-apa. Nanti belajar lebih giat lagi ya di rumah. Oke, mungkin hari ini bisa salah, tapi nanti minggu berikutnya atau hari berikutnya bisa bekerja dengan sungguh-sungguh lagi, bisa lebih fokus, lebih giat lagi ya anak-anak. Oke. Oke anak-anak, coba perhatikan ke depan. Ada soal di papan tulis. Nah, itu boleh dikerjakan sama kalian dengan teman sebangku. Oke, boleh dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Oke, cukup tidak banyak ya, cuma satu soal aja. Oke, boleh dikerjakan.
Oke, kalau sudah, coba Ibu mau tanya siapa yang berani maju ke depan untuk mengerjakan soal di papan? Angkat tangan. Oke, Dini, boleh coba maju. Jawabannya berapa, Nak? Oh, kurang tepat ya sayang. Coba duduk kembali. Oke, siapa lagi yang mau maju? Angkat tangan. Ria? Ria? Oke, Ria coba. Jawabannya berapa? Ria takut maju ke depan untuk mencobanya. Tidak apa-apa, tidak usah takut untuk mencobanya. Yang tidak bagus itu kalau tidak mau mencoba. Tidak apa-apa, coba berapa jawabannya? Oke, benar ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi hari ini? Oke, jika tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita mengenai materi apa, anak-anak? Iya, materi membandingkan pecahan. Nah, di dalam membandingkan pecahan itu ada berapa? Ada tandanya ada berapa, anak-anak? Ada? Ada 3. Yang pertama apa? Lebih dari. Yang kedua? Kurang dari. Dan yang ketiga, yang terakhir apa? Sama dengan. Iya, itu lebih dari. Ada 3 tanda yang digunakan dalam membandingkan pecahan, yaitu lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Iya. Jadi anak-anak, kalau misalnya nanti di saat kalian diberikan soal lagi dalam membandingkan pecahan, berarti kalian lihat dulu mana yang nilainya besar atau nilainya yang kecil atau nilainya yang sama dengan, dan kemudian kalian gunakan tanda apa yang cocok yang digunakan pada saat mengerjakan soal itu. Nah, baik, boleh dipahami anak-anak? Oke anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian kelak nanti. Tetap semangat, rajin belajar di rumah ya. Ibu punya kata-kata, gagal hal biasa, yang penting ingin terus mencoba dan mencoba. Manjada wajada. Oke, silahkan siapkan dulu, masukkan dulu buku-bukunya, rapikan dulu pakaiannya, seragamnya, duduk yang rapi. Oke, sudah masukkan bukunya di dalam tasnya. Dini sudah masukkan buku dalam tasnya. Oke, masukkan dulu nak. Oke, semua sudah masukkan buku dalam tasnya, sudah rapikan seragamnya. Oke, duduk siap. Oke, coba duduk siap dulu. Rapikan, duduk yang rapi. Oke. Nah, Ibu panggil satu orang maju ke depan ya. Ria mau maju ke depan untuk pimpin doanya? Boleh nak? Oke, silakan maju. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke, selesai. Cukup di sini. Ria boleh duduk? Makasih Ria. Oke, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa.